Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi geografi kelas 11 yang berjudul Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kalau kita melihat negara Indonesia yang sangat luas ini, kita perhatikan bahwasannya terdiri dari ribuan pulau dan juga terdiri dari berbagai macam jenis laut. Nah, maka dari itu, untuk memperjelas daripada keterangan ini, maka Bapak akan memberikan materi lebih dalam lagi. Yang pertama atau A itu adalah letak, luas, dan batas wilayah negara Indonesia. Kita lihat dulu yang pertama adalah letak. Letak negara Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya letak astronomis dan ada yang namanya letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Dikatakan sebuah negara letak astronomis karena memang dia mengikuti garis astronomis daripada bumi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis suatu negara itu adalah letak geografis yang berdasarkan fakta-fakta keadaan alam yang ada di sekitarnya, keadaan alam di sekitarnya. Kalau kita melihat keadaan alam di sekitarnya, letak geografis, kita harus tahu dulu apa pengertian daripada geografis. Geo itu bumi, grafis itu adalah catatan. Berarti kalau letak, ya, berarti di antara tempat-tempat atau di antara wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi. Maka dikatakan letak geografis Indonesia itu terletak antara dua samudera. Di bagian utara itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian terletak antara dua benua. Dua benua terdiri dari dua benua, yaitu benua yang di utara berbatasan dengan benua Asia. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia. Nah, kalau kita telaah dari letak geografis tersebut, ya, maka ada beberapa keuntungan-keuntungan ataupun ada berapa pengaruh-pengaruh bahwasanya Indonesia itu terletak pada posisi geografisnya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama adalah dengan adanya letak geografis. Yang pertama, Indonesia memiliki dua musim, ya, yaitu musim penghujan dan musim kering atau musim kemarau. Mengapa dikatakan musim penghujan dan musim kemarau? Di Indonesia, musim itu tergantung daripada dua aliran angin muson. Ada angin muson barat yang membawa uap air ke wilayah Indonesia sehingga Indonesia terjadi musim penghujan. Dari mana dan bulan berapa saja angin muson barat ini? Yaitu pada bulan akhir September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Ini adalah angin muson barat, di mana pada waktu itu bulan-bulan tersebut maka Indonesia terjadilah musim penghujan. Nah, kemudian angin muson timur. Nah, angin muson timur ini adalah angin muson yang bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Nah, angin yang dari benua Asia yang memiliki tingkat kekeringan yang tinggi sehingga angin tersebut tidak membawa uap air dan menuju ke Indonesia sehingga Indonesia tidak terjadinya turun hujan, terjadilah musim kemarau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari posisi strategis tadi,
ya, terletak antara dua benua dan dua samudera, maka wilayah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Mengapa dikatakan posisinya sangat strategis? Yaitu dengan adanya dua benua dengan dua samudera ini tadi, maka ada kebanyakan pedagang-pedagang yang berasal dari Asia menuju Australia, tentu saja melalui Indonesia. Begitu juga sebaliknya, yang dari Australia menuju ke Asia melalui Indonesia. Nah, biasanya kalau melalui Indonesia, selat yang biasanya dimasuki untuk perdagangan adalah Selat Malaka. Selat Malaka ini merupakan selat teramai di dunia, yaitu armada-armada dagang dunia itu melalui Selat Malaka, baik itu dari Afrika, Eropa menuju ke Amerika. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Indonesia kaya akan budaya. Indonesia kaya akan budaya. Kalau kita melihat posisi strategi Indonesia tadi secara geografisnya, maka budaya-budaya yang dari luar, budaya dari Eropa, budaya dari Afrika, budaya dari Asia bagian tengah, ini banyak masuk ke Indonesia. Kita lihat budaya Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh budaya luar, contoh seperti budaya Arab, ya. Kemudian budaya Eropa seperti budaya Spanyol, budaya Belanda, ya. Kemudian kita melihat lagi ada budaya Portugis. Nah, selain budaya juga agama. Mengapa? Karena banyak orang-orang dari luar negeri dulu, zaman dahulu itu untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia dulu. Nah, disinilah posisi Indonesia itu dikatakan kaya akan budaya. Yang keempat adalah dengan dikatakannya Indonesia itu memiliki sebagai negara geografis, ya, tapi Indonesia memiliki banyak pulau, maka dikatakan Indonesia itu adalah negara maritim terbesar di dunia. Artinya maritim terbesar di dunia itu negara Indonesia itu kalau kita melihat bukan hanya luasnya terdiri dari pulau saja, tetapi dari laut juga. Nah, untuk Indonesia, ya, jumlah atau luas daratan itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada luas lautan. Kurang lebih luas lautan itu Indonesia kurang lebih 73% dibandingkan dengan luas daratan. Nah, ini makanya Indonesia dikatakan sebagai negara maritim dunia atau negara kelautan karena lebih luas laut daripada daratan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, karena posisi geografis tadi berpengaruh terhadap iklim di Indonesia, maka Indonesia itu dikatakan sebagai negara biodiversity. Artinya negara dengan kekayaan alam hayati. Apa kekayaan alam hayatinya? Yaitu flora dan faunanya cukup melimpah di Indonesia. Bahkan ada beberapa flora di Indonesia yang tumbuh di Indonesia tapi tidak ada tumbuh di negara lain, ya, kita ambil contoh kayu jati. Kayu jati hanya dijumpai di Indonesia. Walaupun di Brazil atau Amerika bagian tengah itu iklimnya tropis, walaupun di Afrika bagian tengah itu ada iklimnya sedikit tropis, tetapi tidak memiliki kayu jati. Kemudian ada lagi namanya kayu eboni atau kayu hitam yang berasal dari Sulawesi. Itu tidak ada di negara lain. Itu baru floranya, belum faunanya lagi. Ada fauna-fauna Indonesia yang tidak ada di luar negeri. Seperti kita ambil anoa. Anoa asli Indonesia, tidak ada di luar negeri. Tidak ada di Asia lainnya, tapi cukup Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya komodo. Komodo ini adalah hewan khas Indonesia. Nah, inilah kekayaan hayati Indonesia karena posisi strategis daripada negara Indonesia. Itu yang kelima, ya. Yang keenam,
Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Negara agraris. Kalau kita melihat negara agraris, itu artinya adalah Indonesia negara pertanian. Mengapa negara pertanian? Karena curah hujan yang cukup melimpah di Indonesia membentuk kesuburan tanah, dan tanah itu bisa diolah untuk produksi pertanian seperti padi, kemudian palawija, kemudian juga bisa ditumbuhi untuk tumbuh-tumbuhan perkebunan atau tumbuh-tumbuhan keras seperti sawit, kemudian pisang dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan bahwasanya Indonesia negara agraris terbesar. Dan dikatakan negara agraris terbesar juga bahwasanya banyak produk-produk agraris Indonesia itu yang ada juga di luar negeri tidak memilikinya. Contoh seperti sorghum. Sorghum itu jenis biji-bijian yang tidak ada di luar negeri. Dari mana di Indonesia? Di mana wilayah Indonesia penghasil sorghum? Ada di daerah Yogyakarta. Nah, ini. Kemudian yang kedelapan, dengan banyaknya pulau di Indonesia dan luasnya laut di Indonesia, maka negara Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar sekali di bidang pariwisata. Mengapa demikian? Karena dengan banyaknya pulau, luasnya laut menyebabkan adanya banyak objek-objek wisata, baik objek-objek wisata bahari laut maupun objek-objek wisata di daratan. Kita lihat Indonesia negara bahari, banyak objek bahari yang ada di Indonesia seperti objek wisata bahari Raja Ampat yang ada di Papua bagian barat, objek bahari Pulau Derawan yang ada di Kalimantan Timur, objek bahari Taman Nasional Bunaken yang ada di Sulawesi bagian utara. Itu untuk baharinya. Untuk daratannya banyak. Kita lihat di Sumatera ini bertebaran daerah-daerah wisatanya yang terletak di daratan. Kita ambil keindahan alam Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi atau tujuan wisata nasional. Kita lihat lagi di daerah-daerah lainnya yang ada di daratannya itu banyak, seperti dataran tinggi Gayo. Dataran tinggi Gayo ini memamerkan atau memperlihatkan panorama wisata daratan dan juga memperkenalkan yang namanya kopi yang terkenal di seluruh dunia, yaitu kopi Gayo Aceh. Nah, potensi yang lainnya masih banyak lagi. Kita lihat dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Panoramanya indah, walaupun daerahnya sangat berbahaya untuk dijumpai karena tingkat daripada gas H2S-nya sangat tinggi. Kemudian kita lihat lagi di dataran tinggi Ijen, Jawa Timur, di mana di situ kalau kita melihat malam hari ada api. Dari mana api itu? Yaitu timbulnya gas di lereng-lereng pegunungan Dieng, yang gas itu tadi berasal dari gas H2S atau gas belerang yang terbakar kemudian membentuk api hijau, sehingga kalau malam dilihat sangat indah. Nah, inilah potensi wisata Indonesia dengan letak daripada geografis Indonesia tadi Kita lihat lagi yang tadi letak sudah, kemudian yang kedua adalah luas Indonesia. Bapak sudah tadi singgung bahwasanya luas Indonesia itu terdiri dari dua, yaitu bahwasanya negara Indonesia itu terdiri dari pulau dan terdiri dari perairan. Nah, Bapak katakan juga tadi bahwasanya 73% wilayah Indonesia itu adalah wilayah perairan, entah itu lautnya, danaunya, sungainya, maupun rawannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu luas daratannya. Nah, dengan gabungannya dua unsur ini tadi, maka terbentuklah negara Indonesia tadi. Luas daratan kita lihat
Kalau kita melihat dari data BPS tahun 2015, ya, data BPS tahun 2015, bahwasannya pulau di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 17.624 buah. 17.624 buah. Dari 17.624 buah ini, yang sudah diberi, yang sah, dikirim ke PBB, yang sudah diberi nama, itu baru 5.000. 5.000 ini termasuk pulau-pulau yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Nah, yang lebihnya masih dalam proses pengiriman nama-nama ke PBB. Ya, nih. Kemudian dari 17.624 pulau tadi, maka daratan Indonesia itu memiliki luas 1.913.578,68 km persegi. Itu kalau kita melihat ukuran daripada kilometer perseginya, ya, untuk wilayah daratan. Nah, kalau kita melihat wilayah daratan Indonesia ini dari tahun ke tahun, ya, luasnya itu berubah-ubah. Pak, kok bisa berubah? Padahal dia daratan. Ya, berubah ini karena adanya pengaruh daripada global warming atau pemanasan secara global. Kita lihat tahun 2010. Yang kita lihat dari 2010. Ada beberapa pulau di Kepulauan Maluku yang tidak lagi terlihat oleh peta. Mengapa? Karena terjadi pemanasan global, terjadinya pencairan es di wilayah kutub, baik kutub utara maupun selatan, maka menambah volume air. Nah, pulau di Maluku tadi karena posisinya, ketinggiannya agak lebih sedikit tinggi daripada air laut, begitu ada tambahan volume air laut, pulau ini tenggelam. Berarti kalau pulau ini tenggelam, mengurangi lagi luas wilayah Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada juga pulau yang timbul. Kita lihat di Aceh. Di Aceh, begitu terjadi tsunami Aceh, ya, di daerah Semelau, pantainya itu timbul pulau berupa pasir. Nah, sekarang sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan seperti mangrove. Berarti di situ ada penambahan luas, ada pengurangan luas. Nah, ya, untuk daratannya. Kemudian untuk luas perairan. Perairan Indonesia itu kalau kita melihat dari data SIG atau dikatakan Sistem Informasi Geografis di tahun 2015, jumlah perairan Indonesia itu kalau prosentasenya kurang lebih 76,94%. 76,94%. Kalau 76,94% artinya di situ udah lautan, di situ sungai, di situ juga ada danaunya. Nah, untuk angkanya sendiri, ya, angkanya bahwasanya luas laut Indonesia itu adalah 2.981.211 kilometer. Ini luas daripada lautan. Sehingga kalau kita melihat dari jumlahnya, luas lautan dengan luas daratan atau luas daripada negara NKRI ini itu adalah 5.455.675,220 km persegi. Nah, ini luas Indonesia sesungguhnya, yaitu gabungan antara luas daratan dengan luas lautan. Nah, ya. Nah, kemudian juga yang keempat adalah batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ini
adalah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Nah, batas negara Indonesia itu terbagi menjadi dua kategori. Ada batas laut, ada batas daratan. Kita lihat dulu ya, batas lautnya. Di bagian utara, batas laut Indonesia yaitu berbatasan dengan ya, Malaysia bagian barat, Singapura. Di utara itu adalah Vietnam ya. Kemudian di utara lagi ada Filipina ya. Kemudian ada juga daerah-daerah Vietnam Thailand. Itu wilayah bagian utara untuk laut. Untuk laut di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia ya. Kemudian di bawah Jawa itu ada berbatasan dengan Pulau Christmas milik daripada Inggris. Berbatas dengan lautan. Nah, kemudian ada perbatasan darat. Nah, kalau kita lihat di bagian utara perbatasan daratnya yaitu bahwasanya Indonesia berbatasan dengan Malaysia bagian timur, yaitu negara bagian Kuching Malaysia. Ya. Kemudian berbatas darat lagi dengan Brunei Darussalam. Kemudian di bagian timur Papua itu berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian di bagian selatan ya, di pulauan di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, itu berbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, yaitu berbatasan langsung darat dengan Indonesia. Itu batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kalau kita melihat keseluruhan daripada negara Indonesia ini, kalau kita melihat peta ya, Indonesia itu perbatasan lautnya di peta itu ada garis yang berwarna merah, ada garis berwarna oranye. Ada yang dekat dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia, garis itu yaitu garis oranye, itu namanya batas ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini sesuai dengan ya, Piagam Juanda tahun 1962 ya, bahwasanya luas ZEE ini yaitu dari mulai batas pantai atau daratan ke tengah laut itu jaraknya 200 mil. Kalau 200 mil, 1 mil itu kurang lebih 1 kilo 600 ya, 1,6 kilometer ya, 1,6 kilometer. Kalau digabungkan dihitung berarti kurang lebih 300 kilometer sekian ya, itu jaraknya ya. Nah, kita lihat di Indonesia dikelilingi seperti itu ya. Kemudian batas negara Indonesia bukan hanya di batas ZEE, tapi ada lagi namanya batas benua ya, ada yang paling luar. Ini adalah garis paling luar. Garis paling luar ini adalah batas dunia. Maka apa dikatakan batas dunia atau batas pulau? Karena pulau itu di lautan posisinya tidak hanya tegak, tetapi dia landai. Nah, landai ini tadi ya, landai ini tadi di mana posisi terakhirnya landai ini, inilah batas negara Indonesia ya, ini batas negara Indonesia. Maka ada dua batas negara. Nah, apakah batas ZEE dengan batas benua yang dimiliki oleh Indonesia itu bisa dimasuki oleh orang asing? Tidak bisa. Kita lihat dulu batas ZEE. Jelas, yang namanya batas ZEE, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif, artinya eksklusif itu bahwasanya aktivitas masyarakat Indonesia melakukan kegiatan aktivitas di lautnya itu batasnya sampai di 0 sampai 200 mil laut. Entah itu nelayan menangkap ikan, entah latihan perang bagi TNI Polri di situ, itu bisa digunakan. Tapi ada lagi batas benua. Nah, ini pun tidak bisa dikatakan bahwasanya orang negara lain bisa masuk sembarangan, harus melapor ke Indonesia karena ini batas benua
negara Indonesia. Jadi batas teritorial ini adalah batas ZEE. Ya. Demikianlah ya, video pembelajaran geografi untuk kelas 11 semester 1 ya. Kalau nanti kalian belum paham ya, tanyakan melalui beberapa pertanyaan melalui Google Classroom ya. Tapi perlu dicatat bahwasanya sebelum Bapak akhiri video pembelajaran ini, Bapak akan memberikan satu pertanyaan ya, kepada kalian. Coba berikan penjelasanmu ya, mengapa negara Indonesia ini kaya akan sumber daya alam bila kita melihat posisi geografis Indonesia. Sekali lagi ya, Bapak ulangi pertanyaannya. Kamu jelaskan mengapa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam bila dilihat dari posisi strategis Indonesia. Nah, nanti jawabannya tidak melalui video, tetapi kalian tulis di Google Classroom. Ingat, jaga kesehatan, tetap produktif walaupun di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.